Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Nikmati apa yang ada dan turuti apa yang diingini. Begitulah falsafah hidup orang-orang Korintus. Mereka hidup menghalalkan segala sesuatu termasuk percabulan. Ditambah lagi, pada zaman itu ada kuil pemujaan Dewi Afrodit, Dewi Asmara dan kesuburan yang berada di puncak batu karang Akrokorintus yang menjulang tinggi tepat di depan kota Korintus. Orang-orang dari segala penjuru dunia, termasuk orang-orang Korintus sendiri yang mengharapkan kesuburan dan kemakmuran, datang ke kuil dan melakukan ritual pelacuran bakti yang konon melibatkan 1000 pelacur bakti sebagai media untuk berhubungan dengan Dewi Afrodit. Situasi zaman seperti itulah yang membuat percabulan menjadi hal yang lazim dilakukan orang-orang Korintus, yang tidak hanya memandangnya sebagai sesuatu yang halal, melainkan juga kudus. Karena percabulan tersebut merupakan bagian dari ritual ibadah kepada Dewi Afrodit. Dalam nasihatnya kepada jemaat Korintus supaya menjauhkan diri dari percabulan, Paulus memakai kata Yunani porneia untuk menyebut percabulan. Secara etimologis, kata porneia memiliki makna khusus yang mengacu kepada perzinahan. Jadi, percabulan yang dimaksud Paulus bukan sekadar pelecehan seksual, melainkan jelas merujuk kepada suatu tindakan asusila persetubuhan di luar pernikahan. Berkaitan dengan hal percabulan, Paulus bukan hanya sekadar mengoreksi pandangan yang berasaskan legalitas, yang berpijak pada hukum halal dan haram, boleh dan tidak boleh, salah dan benar. Melainkan lebih mendasar lagi, Paulus juga menunjukkan pentingnya pandangan yang berasaskan manfaat. Ia menulis demikian. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus pasal 6 ayat 12. Jadi, apabila sesuatu itu halal, bukan berarti sesuatu itu boleh dilakukan, melainkan harus dipertimbangkan juga apakah sesuatu itu berguna. Apabila tidak berguna, maka seyogyanya sesuatu itu jangan dilakukan. Apalagi jika ternyata sesuatu itu memperhamba diri untuk melakukannya, maka lebih-lebih lagi jangan dilakukan. Logikanya sederhana. Apabila terhadap sesuatu yang halal saja tidak boleh sembarangan melakukannya, apalagi terhadap sesuatu yang jelas-jelas haram, tentu saja lebih-lebih tidak boleh melakukannya. Itulah yang terjadi dengan percabulan, yang merupakan dosa di hadapan Allah. Dan oleh karena itu, setiap orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus tidak boleh menyerahkan tubuhnya kepada percabulan, karena tubuhnya sudah menjadi anggota tubuh Kristus. 1 Korintus pasal 6 ayat 13 sampai 15. Selanjutnya,
Paulus juga menjelaskan bahwa pada hakikatnya percabulan merupakan penyatuan keduanya menjadi satu tubuh. Sehingga dengan demikian, ketika seseorang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul, maka berarti ia sudah menjadi satu tubuh dengan dia. Padahal siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan sudah menjadi satu roh dengan dia. 1 Korintus pasal 6 ayat 16 dan 17. Jadi sejatinya percabulan merupakan dosa yang terjadi di dalam diri, sehingga orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. 1 Korintus pasal 6 ayat 18. Paulus kemudian menegaskan bahwa sejatinya tubuh orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus itu merupakan bait Roh Kudus yang diam di dalam setiap orang percaya. Sehingga tubuh orang-orang percaya bukan lagi merupakan miliknya, tetapi milik Allah. Oleh karena itu, setiap orang percaya harus memuliakan Allah dengan tubuhnya. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Dan itu berarti setiap kita harus berusaha hidup kudus sehingga tubuh yang merupakan milik Allah tidak dicemarkan oleh perilaku yang tidak kudus, termasuk tidak melakukan percabulan yang merupakan dosa di hadapan Allah. Sahabat-sahabat Kristus, percabulan adalah dosa yang sukar dihadapi. Oleh karena itu Paulus menasihati, jauhkanlah dirimu dari percabulan. 1 Korintus pasal 6 ayat 18. Ya, jangan sok jago, jangan merasa hebat dan bisa mengalahkan dosa percabulan. Belajarlah dari kesalahan Daud yang menceburkan dirinya ke dalam lumpur dosa perzinahan dengan Batseba, istri dari Uria. 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 27. Larilah, hindarilah, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Sama seperti Yusuf yang menjauhkan dirinya dari istri Potifar dengan lari keluar meskipun terpaksa harus meninggalkan bajunya di tangan perempuan cabul tersebut. Kejadian pasal 39 ayat 7 sampai 12. Sekali lagi firman Tuhan memperingatkan bahwa percabulan adalah dosa yang sukar dihadapi. Oleh karena itu, larilah, hindarilah, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Jangankan jemaat awam, pendeta yang seharusnya menjadi teladan bagi jemaat pun apabila tidak hati-hati dan waspada bisa jatuh ke dalam dosa percabulan. Pendeta bisa jatuh ke dalam dosa percabulan? Pendeta kok cabul? Hal tersebut sekadar rumor atau memang betul-betul ada buktinya? Jangan menyebar fitnah, apalagi ditujukan kepada pendeta. Ya, silahkan menilai sendiri kebenaran dari hal memalukan tersebut berdasarkan beberapa cuplikan video viral berikut ini. Pemirsa, oknum pendeta dan anaknya ditangkap polisi karena berbuat asusila terhadap seorang remaja di Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Oknum pendeta berinisial GAK, 59 tahun, dan anaknya GD, 22 tahun, ditangkap polisi karena memperkosa seorang remaja berusia 16 tahun. Perbuatan asusila oknum pendeta ini dipergoki istrinya pada 15 Juli lalu dan pelaku melarikan diri. 2 hari pengejaran, pemuka agama ini ditangkap di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dari hasil pemeriksaan, oknum pendeta ini telah lebih dari 10 kali memperkosa korbannya. Tidak hanya di rumah korban, tindakan asusila ini juga dilakukan di lingkungan gereja. Korban sendiri merupakan mantan pacar dari anak oknum pendeta.
Setelah kasus ini terbongkar, sang anak juga ditangkap polisi karena melakukan hal yang sama kepada korban. Pemirsa, 2 ABG cantik di Minahasa melaporkan seorang pendeta ke Polda Sulawesi Utara atas kasus pelecehan seksual. Diduga pencabulan dilakukan di salah satu gereja di wilayah tersebut. Dengan didampingi kuasa hukum dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, kedua korban mendatangi Polda Sulut untuk melaporkan kasus pencabulan yang menimpa mereka. Dua gadis yang masih berusia 16 dan 17 tahun ini diduga mendapat pelecehan seksual dari seorang oknum pendeta di sebuah gereja di daerah Tateli, Kecamatan Mandolang, Minahasa. Korban mengaku mendapat pelecehan beberapa kali. Terakhir korban dicabuli pada bulan Mei dan Juli usai latihan menari. Saat itu pelaku memanggil korban ke tempat sepi dan menyuruh mereka menonton film porno. Pelaku kemudian mencabuli keduanya dengan meraba kemaluan dan area sensitif korban. Diduga jumlah korban masih akan terus bertambah mengingat aksi pencabulan itu sudah dilakukan sejak lama. Percaya untuk melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sebagaimana dalam dakwaan primer, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Kasus ini bermula dari adanya laporan korban yang mengaku dicabuli oleh oknum pendeta berinisial IAG. Dari hasil penyidikan, modus operandi yang dilakukan oleh oknum pendeta tersebut dengan mengiming-imingi hadiah kepada sejumlah korban yang diketahui berasal dari luar daerah, yakni akan disekolahkan dan diberi pekerjaan jika korban mau dicabuli. Pihak Polda Jawa Timur saat ini juga sudah memeriksakan kejiwaan oknum pendeta tersebut karena diduga memiliki kelainan seksual. Gara-gara mencabuli jemaatnya selama 6 tahun, seorang pendeta di Surabaya, Jawa Timur diciduk polisi. Rasain tuh. Pendeta berinisial HL itu mencabuli jemaat perempuannya berinisial IW sejak korban masih berusia 12 tahun. Tindakan bejat itu dilakukan sejak 2005 hingga 2011 di kamar pelaku dan ruang tamu di lantai 4 kompleks gereja. Dengan kuasanya sebagai pemimpin umat, pendeta 50 tahun itu memperdaya korban disertai ancaman. HL ditangkap di rumah kawannya di kawasan Pondok Chandra, Kecamatan Waru, Sidoarjo beberapa jam sebelum terbang ke luar negeri. Saat ini pelaku sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sementara polisi masih terus mendalami kemungkinan adanya korban lain. Wah, parah abis nih. Pendeta itu mestinya jadi gembala umat. Kok malah nyabulin kayak gini sih? Orang kayak gini enaknya diapain ya?